ini, aku akan kasih kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya, supaya kalian terbiasa mengasah otak. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Suatu ketika saat berada di kantor, Pak Polisi mendapat kabar dari seorang bapak yang bernama Pak Sueb guys. Ia berkata, "Pak Polisi, aku ingin melaporkan anakku yang tewas. Aku menemukannya tergeletak di ruang tamu. Cepat kesini ya Pak, aku membutuhkan bantuanmu." Pak Polisi langsung bergegas ke rumah bapak itu dan tidak lupa menelpon para medis. Sampai di sana ia menemukan tubuh anaknya Ririn telah tewas tidak bernyawa guys. Ia tewas karena ada yang sengaja membunuhnya dengan cara menikamnya dengan benda tajam. Pak Polisi bertanya ke Pak Sueb, "Apa yang sebelumnya terjadi Pak?" Pak Sueb menjawab, "Aku tidak tahu motif kejadian ini. Saat itu aku baru aja pulang kerja dan saat aku masuk ke rumah, aku melihat Ririn udah tewas tidak bernyawa. Dan aku pun panik dan memanggil 911 dan menyuruh bapak ke sini. Karena merasa ada yang mencurigakan, Pak Polisi langsung mengumpulkan beberapa orang yang juga ada di rumah yang sama. Yang pertama ada Hafiz. Ia berkata, kejadian ini terjadi 15 menit yang lalu. Pada saat itu aku lagi disuruh membeli telur sama mamaku. Dan saat di jalan aku ditelepon kalau Ririn adikku telah tewas. Dan aku pun langsung pulang dan untungnya telur-telur ini tidak pecah." Yang kedua ada mamanya guys. Ia berkata, "Aku lagi ada di ruang belakang menyetrika baju. Aku emang sama sekali tidak memperhatikan Ririn di rumah ini karena aku sangat sibuk. Setelah menyetrika aku langsung tidur soalnya capek banget Pak." Yang ketiga ada Nanda. Ia mengatakan, "Aku lagi gak ada di rumah pada saat kejadian. Aku ada di supermarket karena hari ini jadwalku berbelanja bulanan. Setelah pulang aku melihat banyak sekali orang dan ada mobil polisi juga. Dan ternyata adikku Ririn telah tewas." Kalau kamu lihat dan dengar dari masing-masing penjelasan mereka, kira-kira siapakah yang telah membunuh Ririn? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Hafiz guys. Karena kalau kamu perhatikan, ia bilang kalau dia lagi disuruh membeli telur ya. Tapi coba deh kamu lihat, telurnya aja udah hancur gitu. Dan ada sedikit darah yang berada di plastik yang ia bawa nih. Udah pasti kalau dia yang merupakan pembunuhnya ya. Hayo, kamu bener gak? Jago banget nih buat kamu yang langsung bener. Selamat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Sela dan Rian sedang mengadakan honeymoon di suatu pantai guys. Mereka di sana menginap untuk melihat sunrise di pagi harinya. Suatu ketika Rian berkata, "Hayu Sela, apakah kau tidak mau melihat sunset yang indah di seberang sana? Aku ingin segera ke sana dan beli es kelapa." Sela bilang, "Aku capek seharian ini berada di mobil. Aku mau tidur aja untuk melihat sunrise di esok hari." Rian pun langsung pergi ke pinggir pantai guys. Dan saat dia pulang ke kamar hotelnya, ia kaget karena melihat istrinya sudah tidak bernyawa tuh. Diduga ia tewas karena ada yang meminumi racun ke Sela karena mulutnya penuh dengan busa. Manajer hotel langsung mengumpulkan beberapa orang yang diduga berada di sekitar ruangan hotel Pak Rian guys. Yang pertama ada Bayu, dia merupakan security di hotel itu. Dia bilang, "Aku memang tadi berada di lantai 12, tapi aku nggak masuk ke kamar ini karena tidak ada sama sekali kecurigaan di kamar ini. Aku ke lantai ini untuk mengantar koper pemilik kamar lain. Setelah itu aku langsung turun ke bawah untuk menjaga lobi hotel." Yang kedua ada Bu Siti guys. Dia berkata, "Aku merupakan koki di hotel ini. Sebelumnya aku mendapat telepon oleh Bu Sela kalau dia memesan jus alpukat. Aku pun mengantarnya ke lantai 12. Tapi aku malah melihat Bu Sela tergeletak di lantai dan mulutnya mengeluarkan busa." Dan yang terakhir ada Pak Sugandi guys. Dia berkata, "Pada saat kejadian aku lagi membersihkan lantai di lantai 12, tepat di kamar Pak Rian. Tapi aku nggak mendengar suara teriakan orang minta tolong. Sebab itu aku nggak tahu apa-apa saat dipanggil ke sini." Lumayan bikin curiga ya. Menurut kamu siapa sih yang telah membunuh Sela? Langsung aja aku kasih waktu 5 detik untuk kalian cari tahu.
Gimana? Udah tahu belum siapa yang membunuh Bu Sela? Jadi pembunuhnya adalah Bu Siti guys. Karena kalau kamu perhatiin, ini topi yang dipakai oleh Sela setelah dia sampai ke hotel ini ya. Dan pada saat diracuni, topinya hilang tuh. Tapi kok ada di Bu Siti ya? Aneh banget deh. Udah pasti kalau dia pembunuhnya tuh. Suatu ketika ada seorang detektif yang mendapatkan kabar kalau ada satu penculikan yang terjadi di taman kanak-kanak guys. Bu Guru menelpon seorang detektif dan menjelaskan kejadiannya. Bu Guru bilang, anak murid saya telah diculik oleh orang yang tidak dikenal Pak. Anak itu bernama Rizka. Banyak orang yang melihat kalau dia dituntun oleh orang asing. Orang itu membawanya ke arah selatan sekolah. Semua murid pun panik dan aku lagi menghubungi orang tua Rizka Pak. Dengan sigap Pak Detektif langsung datang ke taman kanak-kanak dan langsung mencari clue di sana. Dan ternyata ada beberapa orang yang dicurigai kalau di antara mereka adalah salah satunya penculik Rizka. Yang pertama ada pemulung guys. Dia bilang, aku lagi mencari botol air mineral dan sampah plastik di tong sampah depan sekolah ini. Aku seharian ini belum makan dan aku membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupku. Aku ini tidak punya uang Pak, mana mungkin aku bisa menculik anak orang. Yang kedua ada Pak Aglan guys. Dia berkata, saat itu aku lagi makan bakso di kantin belakang. Karena udah waktunya anak-anak pulang, aku pun pergi ke kantin. Saat itu aku melihat Rizka dengan orang berbaju abu-abu yang menuntunnya ke arah selatan. Aku kira itu orang tuanya, makanya aku biarkan saja dia pulang. Yang terakhir ada Pak Sumanto. Dia berkata, pada saat kejadian aku lagi menyapu di depan sekolah dan mencabuti rumput yang udah panjang. Aku tahu Rizka dia murid yang pandai dan sangat rajin. Tapi seharian ini aku tidak melihatnya sama sekali dan aku gak tahu soal penculikan ini. Kalau kamu dengar dan lihat dari masing-masing orang yang diduga sebagai penculiknya, menurut kamu siapa ya yang telah menculik Rizka? Aku kasih kamu waktu 5 detik buat cari pelakunya. Gimana? Udah ketemu belum siapa yang telah menculik Rizka? Jadi kalau kamu perhatiin, pemulung ini dia memakai kalung emas dan di kantong plastiknya ada handphone ya. Masa iya dia punya barang-barang mahal kayak gitu? Udah pasti kalau dia itu penculik yang lagi menyamar menjadi pemulung. Hayo, kamu tadi pilihnya siapa nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Sebuah kapal pesiar besar hancur menabrak karang. Hanya Rodi selaku kapten kapal yang selamat guys. Ombak laut membawanya ke pulau terpencil. Tangan Kapten Rodi terluka dan tidak bisa mendayung sendiri ke tempat yang aman. Untungnya ada 3 perahu dayung di pinggir pulau tuh. Perahu yang pertama milik bajak laut yang ganas. Perahu yang kedua ada seekor anak kucing kecil yang lucu di dalamnya. Dan perahu yang ketiga terdapat makanan yang banyak guys. Menurut kamu, Kapten Rodi harus menaiki perahu yang mana nih? Sedangkan tangannya terluka dan gak mungkin banget bisa mendayung ke tempat yang aman. Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Perahu yang harus dinaiki Kapten Rodi adalah yang ada bajak lautnya guys. Karena bajak laut itu tidak akan membunuh Kapten Rodi. Karena dia juga terdampar dan mungkin butuh bantuan untuk juga pergi ke suatu tempat tuh. Gimana? Kalian kepikiran gak nih? Yuk lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 wanita yang diduga salah satunya adalah wanita yang sedang hamil. Dari kedua wanita ini, menurut kamu manakah wanita yang hamil? Coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, siapa aja nih yang udah tahu jawabannya?
Kalau kamu tahu, yuk cepet-cepetan kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling-paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu jenius nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu aku di kolom komentar dong. Kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!